Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Encik Kak Fitri dalam Bina Anak Pelajaran yang ke-37. Kali ini dengan judul Bertekun, Berkumpul, Berdoa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mau belajar bersama-sama, Encik Kak ajak kita berdoa ya. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita mulai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur. Kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu lewat pembelajaran Bina Anak kali ini. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu turun bagi kami, sehingga apa yang kami pelajari kami mengerti, bahkan kami jadi pelaku firman. Tuhan Yesus, mohon urapan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar kiranya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang dimuliakan. Ampuni segala dosa kami siap belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan baca bersama-sama dalam perjanjian baru, terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Kita akan baca bersama-sama dengan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Kita mulai ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Jika berdoa semua ada dalam tubuh yang sehat ya, kuat, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang kemurahan hati dari cara hidup jemaat mula-mula ya. Tolong baca bersama tadi itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Jadi adik-adik, setelah kenaikan Yesus ke surga, banyak orang yang percaya ya kepada Yesus Kristus. Mereka memberi diri mereka untuk dibaptis dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya. Nah, mereka mulai bertekun dalam pengajaran-pengajaran ya yang diberikan oleh rasul-rasul. Banyak orang yang kagum ya, dan ada beberapa orang yang takut karena jaga lihat ini mujizat, tanda-tanda yang dibuat oleh para rasul saat itu ya. Nah adik-adik, ternyata berkumpul memuji memuliakan Tuhan sudah dari zaman dulu. Selain mereka beribadah di gereja, mereka juga berkumpul beribadah di rumah-rumah ya. Ini seperti kalau kita mengadakan ibadah, misalkan ibadah kolom Kang. Dalam ibadah kolom itu orang tempat persekutuan, orang berkumpul, orang percaya kepada Tuhan, orang beribadah. Di situ ada anak-anak ya, ada remaja, ada pemuda, ada orang tua, ada juga lansia ya. Kalaupun ada ibadah yang lebih kecil, misalnya WKI wanita kaum ibu ya, berarti dihadiri oleh ibu-ibu. Ada juga pria kaum bapak, ada juga ibadah remaja, pemuda, sekolah minggu, seperti itu. Nah biasanya selesai ibadah memuji menyembah Tuhan, ada keluarga menyediakan makan minum ya. Itu biasanya konsul kelar, ada ruang organisasi ya, mau membicarakan tentang kegiatan-kegiatan kerohanian ya, atau mungkin keadaan keuangan, pengumuman-pengumuman. Ada biasanya keluarga menyediakan makan minum ya. Apa saja yang mereka ada dong sediakan. Kali ada sup Kang deh, ada makan mie ataupun catering kalau ada syukuran. Pokoknya ada kebersamaan sebagai rasa syukur, ada jamuan kasih seperti itu Kang. Sama dengan yang diceritakan di jemaat mula-mula, mereka juga ada makan minum bersama seperti itu. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, mereka saling mengasihi, saling menyayangi, seperti yang disampaikan, yang tolong baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul
pasal 2 ayat ke-42 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran, ini rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Ternyata tuh orang meneladani mereka, orang mengikuti contoh teladan mereka ya. Memang kan tuh kalau udah makan minum lebih mempererat orang kebersamaan, iya toh, sambil orang makan, sambil orang minum, orang boleh bercakap-cakap tentang kebaikan Tuhan, Kang, seperti itu. Tapi yang paling membuat orang kagum dengan cara hidup mereka adalah mereka orang yang nyanda pelit ya. Mereka setiap hari berkumpul untuk makan roti ya, mereka berdoa, mereka saling berbagi, masing-masing saling berbagi, nyandak kuncuru, nyandak pelit. Bahkan hebatnya lagi adik-adik, mereka rela menjual barang yang berharga yang mereka punya adik-adik ya, untuk mau dibagikan kepada orang lain yang tidak memiliki apa-apa ya, agar supaya mereka boleh saling melengkapi satu dengan yang lain, memenuhi dompet kebutuhan sehari-hari ya. Dari rumah ke rumah mereka memecahkan roti untuk makan bersama, dan mereka beribadah, berdoa. Nah, hal ini mereka lakukan setiap saat ya. Oleh karena perbuatan mereka tambah hari ya, mereka menjadi banyak ini pengikut yang percaya kepada Tuhan Yesus. Memang Tuhan bikin orang semakin hari semakin bertambah adik-adik ya, dompet jumlah. Nah, adik-adik, mari kita belajar ya dari cara hidup jemaat mula-mula ya, agar orang jangan jadi orang pelit. Ingat, tentunya apa yang orang tabur pasti akan kita tuai ya. Artinya semakin banyak adik-adik memberi, maka semakin besar tuh berkat yang akan adik-adik terima nanti ya. Suatu ketika pasti adik-adik akan menuai benih yang pernah adik-adik tabur. Meskipun kita murah hati, tujuannya bukan agar dapat balasan, tetapi kebenaran firman Tuhan ya, tuh firman Tuhan mengantarkan orang yang memiliki kemurahan hati, mereka juga saling mengasihi, itu juga akan berbalik pada orang ya. Cara mereka mengasihi satu dengan yang lain ya, itu namanya mempermuliakan Tuhan. Jika ada teman yang membutuhkan atau kekurangan ya, atau misalkan ada orang-orang yang orang kaya mempunyai harta yang berlebih ya, mereka menjual itu harta milik mereka, lalu dorang kasih bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Wah, memang adik-adik menyenangkan sekali kan tuh cara hidup jemaat mula-mula ya. Dorang bicara hidup orang-orang Kristen saat pertama-tama ya, saat itu mereka tidak hanya rajin berdoa, tidak hanya rajin belajar firman, tapi juga mereka tahu arti memberi, tahu arti kasih ya. Tapi juga mereka mempraktekkan dalam kehidupan mereka ya, perintah Tuhan itu untuk mengasihi sesama, mereka praktekkan. Jadi mereka semua selalu penuh dengan sukacita. Akhirnya banyak orang yang belum mengenal Kristus menjadi tertarik, ingin bergabung dan memberi diri mereka dibaptis. Luar biasa ya adik-adik. Nah, sekarang kita semua sudah mengenal atau tahu bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Jadi jika kita hidup, tentunya kita harus mencontoh apa yang sudah disampaikan firman tadi ya. Bukan hanya orang rajin berdoa, bukan cuma rajin baca Alkitab atau beribadah, tapi juga bagaimana kita mau mempraktekkan itu cinta kasih ya, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus ya. Banyak orang akan melihat kebaikan Tuhan melalui torang pe perbuatan ya. Amin ya adik-adik. Nah, di dalam ayatnya yang ke-46, nah, di dalam ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil mereka memuliakan Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan ya. Semua orang mau diselamatkan, ternyata dengan perbuatan baik, ada kasih di dalamnya. Luar biasa, Tuhan melihat ya, mata Tuhan itu seperti CCTV melihat segala perbuatan adik-adik yang ada di rumah ya. Orang dah lihat atau nyandak lihat, tetapi Tuhan ada lihat bagaimana adik-adik mau hidup jadi berkat ya. Di saat orang diberkati, orang hidup jadi berkat ya. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang baik hati, suka menolong teman-teman, jangan pelit, jangan kuncudu ya. Orang mempraktikkan apa yang orang pelajari, apa yang orang lihat teladan dari murid-murid Tuhan Yesus, dari jemaat mula-mula. Kita juga harus suka belajar firman.
berdoa, ya, tinggal di dalam kebersamaan dengan teman-teman di gereja. Ketika kita berbagi, ketika kita mengasihi, kita sedang meniru Yesus, ya, sedang melihat bagaimana teladan Yesus yang selalu saat Tuhan Yesus melayani, orang ambil teladan, orang praktekkan, ya. Nah, adik-adik, dalam kebersamaan yang diajarkan, selalu bertekun dalam persekutuan, berkumpul, makan bersama, berdoa, ada suka duka yang dijalani bersama-sama dengan teman-teman, Kang. Mungkin adik-adik yang ada yang pernah ikut perkemahan anak sekolah minggu, Kang. Ya, ada perasa sekali tuh kebersamaan dalam hal begitu, dalam kegiatan seperti itu, ya. Tidak ada egois. Tidak ada itu dia bilang individual, cuma mementingkan diri sendiri. Tetapi bagaimana itu memupuk kebersamaan, ya, kepedulian, ada rasa simpati, empati antara teman, antara sesama gereja, ya. Jadi adik-adik, yang namanya keluarga besar, ya, keluarga besar gereja bukanlah sekedar tempat orang kebaktian, beribadah, memuji Tuhan, tetapi melainkan itu komunitas orang-orang kudus yang hidup di dalam kasih, ya, saling menolong satu dengan yang lain, ya adik-adik. Nah, kalau misalkan adik-adik di sekolah ada yang bawa makanan ringan misalkan, atau bawa bekal, boleh membagikannya kepada teman-teman di sekolah yang mungkin ada bawa bekal. Kita ada doi jajan, kasih yang tuh mau beli makan, kasih akan katu pada orang. Kalau mungkin adik-adik ada kelebihan, ya, saling berbagi, indahnya saling berbagi, ya. Kita dengan berbuat demikian, kita menjadi saksi Kristus, ya. Tuhan dimuliakan lewat orang perbuatan, ya, melalui persekutuan dan tindakan nyata di dunia yang membuat orang lain juga ingin merasakan kasih Tuhan lewat orang perilaku setiap hari, ya. Amin adik-adik. Dengan demikian terpujilah Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Amin. Kita akan akhiri dengan berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu lewat jemaat mula-mula. Kami diajar bukan hanya menjadi pendengar, tetapi jadi pelaku firman. Kami boleh melakukannya dengan tindakan nyata, dengan hidup berbagi satu dengan yang lain, peduli, tidak egois, tidak individual. Karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan, bukan hanya jadi pendengar, tetapi jadi pelaku firman. Mampukan kami lewat pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus terus memenuhi hati kami dengan kasih-Mu, menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami dipimpin oleh kuasa-Mu, oleh kasih-Mu, oleh Roh Kudus, untuk kami transferkan bagi sesama kami manusia. Ini doa kami, syukur kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Terima kasih buat semua yang selalu menyaksikan YouTube channel Cik Fitri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.